bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pengantar tadi, antifon pembuka dikatakan demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Kalau kita merefleksikannya, kira-kira apa karya ajaib dan keadilan Tuhan itu sehingga pantas kita bernyanyi? Karya ajaib itu ialah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini adalah karya yang paling ajaib yang kita imani, inkarnasi Tuhan yang tidak mudah dimengerti dan tidak mudah dipahami serta diimani. Hanya mereka yang dikaruniai oleh Bapa pengetahuan dan iman yang bisa mengimani ini. Allah firman menjadi manusia, tinggal di antara kita, lalu menebus dosa-dosa kita. Ialah Yesus Kristus, sang pokok anggur. Lalu keadilannya, apa keadilannya? Yaitu bahwa Yesus dijadikan oleh Allah sebagai standar, sebagai patokan keselamatan.
Barang siapa percaya dalam Yesus, ia memperoleh hidup dan ia mampu berbuah. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, karena tadi antifon pembukanya, apa tadi dikatakan? Nyanyikanlah, maka baiklah kita bernyanyi. Nyanyiannya yang mana kira-kira? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, Yesus pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah. Dan bukan tanpa alasan dikatakan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Bukan ku cinta Yesus, Yesus cintaku, ku cinta dia. Bukan. Atau juga Yesus cintaku, ku cinta kau, kaunya enggak, ya kan? Bukan. Ada alasannya mengapa Yesus cintaku terlebih dahulu. Karena kita diminta untuk, kalau kita menjadikan Yesus sebagai pokok diri kita diminta untuk cara kita mencintai, cara kita berdoa, cara kita berkarya harus bersumber dari cinta, doa, dan karya Yesus. Dan itulah yang dikatakan oleh surat Yohanes dan dalam Injil sebagai yang benar. Cinta Yesus bagaimana? Cinta yang rela memberikan nyawa. Cara Yesus berdoa bagaimana? Dia berdoa bukan seperti orang munafik, tetapi sungguh-sungguh menjalin komunikasi dan dialog dengan Bapanya. Cara dia berkarya bagaimana? Penuh belas kasih. Karya Yesus ialah wujud cinta dan wujud doanya. Kalau kita mengalaskan, mendasarkan cinta, doa, dan karya kita pada diri Yesus, maka kita tidak akan menjadi sombong. Kalau kita berpikir segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kemampuan kita akan menjadi sombong. Tetapi kalau kita menempatkan Yesus, kita akan berkata seperti ini, keluargaku harmonis, relasiku baik, karena ada Yesus di antara kami. Pekerjaanku lancar, karena ada Yesus yang membimbing aku. Aku bisa tekun berdoa, karena Yesus yang mengajari aku. Itu kalau kita punya hati yang senantiasa berkata, Yesus cinta saya lebih dahulu, sehingga aku bisa mencintai sesama, dan akhirnya sesama bisa merasakan kasih Allah, sehingga ia bisa berjumpa dengan Allah. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa tidak tinggal dalam aku,
ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita bisa sama-sama berbuat kasih, kita bisa sama-sama bekerja, berkarya, kita bisa sama-sama berdoa, tetapi tanpa didasari oleh Yesus Sang Pokok, kita akan merasa kering. Apakah demikian? Ya, silakan dicoba saja kalau mau merasa kering. Lalu kapan kita dikatakan tinggal dalam Yesus? Yaitu yang pertama, saat kita membiarkan firman Allah, yaitu Yesus dengan seluruh pelayanan dan ajarannya yang mewahyukan diri Allah, membiarkan firman Allah, membiarkan Yesus sendiri tinggal di dalam diri kita, memenuhi budi dan hati, dan meresap dalam hidup kita. Dengan demikian firman Allah itu akan membersihkan diri kita, membersihkan kehendak kita, sehingga bisa membuat kehendakku sejalan dengan kehendak Allah, dan dengan demikian apa yang kuhendaki, apa yang kuminta dalam doa, karena seturut dengan kehendak Allah, pastilah terjadi. Lalu yang kedua, kapan kita tinggal di dalam Yesus? Yaitu saat merayakan perayaan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus, saat itulah kita memperbaharui diri kita, kesatuan diri kita dengan Yesus yang telah memberikan hidupnya seutuhnya. Saat kita berkata amin, ketika Romo menunjukkan hosti tubuh Kristus, saat kita berkata amin, bukan hanya percaya bahwa roti telah menjadi tubuh Kristus, tetapi juga menyambut keseluruhan diri Yesus, pengorbanannya. Artinya kita juga mengamini bahwa kita harus siap dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, ikut dalam pengorbanan Tuhan. Dengan demikian kita bisa berbuah banyak lewat cinta kita, lewat doa kita, dan terutama lewat karya kita. Dan saat itulah Bapa dimuliakan dalam diri kita. Maka dalam bacaan yang kedua surat Yohanes, kalau kamu memang mau berbuah, kamu mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, kasihilah bukan dengan perkataan atau lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya bukan hanya omong doang, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran itu ialah perbuatan yang aktif, tanpa pamrih, dan rela berkorban. Dan dengan senantiasa tetap tinggal dalam Yesus. Lalu, siapa yang tinggal dalam Yesus, melakukan kehendaknya, berbuah dalam kasih, dia menjadi manusia baru. Seburuk apapun masa lalunya, tidak akan pernah bisa menjadi alasan untuk tidak menerima orang yang tinggal dalam Yesus, melakukan kehendaknya, dan berbuah dalam kasih. Tidak ada ranting yang terpisah selamanya. Saat ranting itu bertobat, menyesali, dan mau melekat kembali kepada pokok anggur, kita semua wajib menerimanya. Itulah pengalaman yang dialami oleh Saulus. Dia yang bertobat, mau tinggal dalam Yesus, seburuk apapun masa lalunya, dia telah menjadi anak-anak Allah. Semoga kita bisa senantiasa tinggal di dalam Yesus dan senantiasa memperbaharuinya dengan kasih, dengan doa, dengan karya, dengan pertobatan. Semoga Tuhan memberkati kita.